Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Alistianti dengan NIM 23110575. Saya dari kelas L Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang SDLC. Apa itu SDLC? SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta modal dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini juga ada 6 langkah penerapan SDLC. Ke-1 ada planning, kedua ada analisis, ketiga ada desain, keempat ada implementation, kelima ada testing, keenam ada SDLC. Pertama, planning. Berisi identifikasi software, apa yang dibutuhkan, akan dibuat seperti apa, dan kurangnya serta kelebihannya. Kedua, analisis. Analisis itu sendiri adalah menganalisis kebutuhan baik alat, bahan maupun biaya. Ketiga, desain. Pengubah spesifikasi sebuah software ke dalam desain plan yang disebut dengan desain dokumen spesifik, yaitu DDS. Keempat ada implementation, membangun software menggunakan bahasa pemrograman yang telah disepakati. Kelima ada testing, pengujian produk sebelum dipasarkan dan pemasarannya. Keenam ada maintenance, yaitu pemeliharaan produk atau aplikasi yang telah dibuat dengan mengikuti kemajuan teknologi. Selanjutnya ada model proses waterfall. Model ini menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, disebut waterfall karena prosesnya mengalir satu arah seperti air terjun. Nah, contohnya tuh seperti ini. Terus di sini juga ada tahapan pengembangan atau analisis, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan yang harus dicapai program. Kedua ada desain, merancang desain perangkat lunak sebelum dibuatnya kode. Implementasi, pengubahan seluruh desain yang telah dibuat dalam kode-kode program. Keempat ada insting, penggabungan model-model yang telah dibuat dan melakukan pengujian perangkat lunak. Yang kelima ada verification, pengujian sistem oleh pengguna atau klien secara langsung. Keenam ada operator, maintenance, pemeliharaan sistem yang telah selesai dibuat, seperti memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Nah, di sini juga ada kelebihannya. Kelebihannya itu 1, prosesnya yang berurutan sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Kedua, ada cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah. Ketiga, ada setiap proses tidak daling tumpah tindih. Di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya sama, ada 3. Yaitu pertama, waktu pengerjaannya lebih lama. 2, biaya lebih mahal. Ketiga, kurang cocok untuk proyek dengan kompleksitas tinggi. Model proses prototipe. Apa sih model proses prototipe itu? Model yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta dapat melakukan pengujian sebelum perangkat dirilis. Terus di sini juga ada tahapan pengembangan. Yang pertama ada analisa kebutuhan, identifikasi perangkat lunak dan kebutuhan sistem. Kedua ada pembuatan prototipe, membuat perancangan sementara yang terfokus pada alur program kepada pengguna. Ketiga ada evaluasi prototipe, evaluasi apakah model prototipe sudah sesuai dengan harapan. Keempat, kodekan sistem, menerjemahkan prototipe dalam bahasa pemrograman. Yang kelima ada pengujian sistem, pengujian perangkat lunak yang lebih dibuat. Yang keenam ada evaluasi sistem, evaluasi adalah perangkat lunak sudah sesuai harapan. Yang terakhir ada penggunaan sistem. Juga ada model proses agile, metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka pendek, namun diperlukan adaptasi yang cepat dari developer terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Tujuan metodologi agile.
Yang pertama, high metodologi ugly. Yang pertama ada high value dan working up system. Yang kedua, interactive incremental evaluations. Yang ketiga ada Joyce control dan value driven development. Yang keempat ada high quality production. Yang kelima ada self organizing, self managing teams. Selanjutnya ada kelebihannya. Yang pertama, klien dapat memberikan feedback kepada pengembangan dalam proses pembuatannya. Yang kedua ada proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu singkat tanpa sumber daya besar. Ketiga ada perubahan dengan cepat ditangani. Kekurangannya, pertama, metode ini kurang sesuai dengan tim besar. Kedua, tim harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi kapan saja. Ketiga, metode ini kurang cocok untuk tim yang komitmen menyelesaikan proyek bersama-sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.